Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah fi qouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, yaitu mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-27 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu membicarakan tentang ciri-ciri orang fasik, ya. Orang fasik itu cirinya ada 3. Yang pertama, senantiasa melanggar kesepakatan. Janji yang sudah disepakati diingkari. Itu orang fasik. Yang kedua, memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Misalnya silaturahmi, ya. Silaturahmi ini diperintahkan dalam Al-Quran, Rasul juga menganjurkan, bahkan orang yang memutuskan tali silaturahmi diancam tidak bisa masuk surga. Tetapi orang fasik melakukan yang beda. Justru orang fasik itu melakukan
upaya untuk memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga, ciri orang fasik itu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi pekerjaan orang fasik itu bikin rusak. Tapi kalau dibilangin itu mereka mengatakan yang beda. Jadi tidak mau ngaku. Tapi Allah kasih tahu kepada kita bahwa sesungguhnya mereka itu adalah merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Apanya yang dirusak? Aturan Allah yang sudah bagus, sudah sesuai, mereka ubah-ubah. Bahkan tidak boleh untuk dipraktekkan dalam kehidupan, gitu ya. Misal, sesungguhnya menikah itu adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Zina itu adalah dilarang, nah, gitu ya. Tapi orang fasik beda. Orang fasik itu mengatakan yang dilarang Allah itu mendekatinya, melakukannya enggak. Nah, begitu kan orang fasik begitu. Ya. Nah, akhirnya orang yang biasa, orang awam, mereka kurang paham terhadap Al-Qur'an sehingga kena bujuk rayu oleh orang fasik itu. Akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini adalah ciri orang fasik. Ada lagi lingkungan kita ini sudah aman, sudah damai, ya, sudah sesuai dengan protokol kesehatan, gitu ya. Sudah PPKM. Nah, kalau di pondok kami PPKM-nya beda. PPKM di pondok kami itu Pak, program penguatan karakter manusia, gitu ya. Jadi beda, gitu. Ya, supaya segera selesai, gitu ya. Nah, ternyata orang-orang fasik itu ketika ada program yang bagus itu mereka bikin supaya tidak berjalan. Misalnya ada kelompok masyarakat mengadakan kegiatan majelis taklim. Majelis taklimnya itu membicarakan tentang tauhid, yang mengesahkan Allah saja, misalnya. Itu nanti dibikin bagaimana supaya majelis taklim itu termasuk majelis taklim yang di dalamnya ada terorisnya. Nah, sehingga majelis taklim seperti itu nanti bisa dibubarkan, gitu ya. Kemudian ada pondok tahfiz Al-Qur'an begitu. Ketika menyampaikan kebenaran, nah itu disurigai, gitu. Disurigai. Padahal itu Quran itu. Nah, jadi mereka orang-orang fasik juga melakukan agar bagaimana syariat Islam itu tidak bisa dilaksanakan di muka bumi ini. Maka Allah jelaskan pada penghujung ayat, ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang rugi. Jadi kelompok fasik ini Bapak Ibu sekalian itu ada 3. Dari kelompok orang kafir, dari kelompok orang munafik, dan dari kelompok orang musyrik. Kalau orang yang beriman itu tidak termasuk di sana. Nah, tapi kalau ada orang muslim menyatakan beriman tapi melakukan kefasikan, nah, itu mereka hanya berbuat dosa besar, tapi tidak termasuk kelompok orang-orang fasikin. Nah, itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kita artikan per lafaz ya, atau per kata. Kaifa bagaimana? Takfuruna kalian ingkar, menutupi, mengingkari, billahi kepada Allah. Wa kuntum
sementara kalian itu dulu amwata, mati. Kemudian aku matikan lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa ini kalau dalam metode tamyiz ya, itu termasuk huruf. Kolom 15. Kolom 15 ini isinya adalah istifham, yaitu huruf-huruf yang dipakai untuk bertanya. Biasanya kalau ketemu teman kan kaifahal gitu ya. Kaifahal luka gitu. Alhamdulillah bil khair misalnya gitu. Nah, kaifah di situ itu biasanya pertanyaan bagaimana itu yang perlu jawaban. Tapi kaifah pada ayat ini Allah tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena kaifa takfuruna ini Allah ingin menunjukkan betapa buruknya, betapa jahatnya, betapa tidak bagusnya orang itu gitu ya. Jadi ini untuk menguatkan kaifa takfuruna, kenapa kalian itu ingkar, kenapa kalian itu kafir ya. Wa kuntum amwata, sementara dulu kalian itu enggak ada, aku adakan. Kalian tuh dulu mati, kemudian aku hidupkan, gitu kan? Kapan itu? Dulu, ya, dalam tafsir itu, mati itu bisa disebut tidak ada. Tidak ada itu mati, gitu ya. Kemudian Allah adakan. Gitu. Dulu kita itu sudah ada jasadnya, tapi belum ditiupkan rohnya. Nah itu juga mati. Nah fa'ahyakum, maka kemudian aku hidupkan kalian itu ketika Allah mengadakan kita dari yang belum ada menjadi ada. Yang kedua, ketika Allah meniupkan roh ke dalam jasad kita waktu di alam rahim itu, itulah Allah menghidupkan kita. Nah kemudian sampai kita lahir di muka bumi ini. Nah namun demikian, kenapa sampai kalian itu ingkar? Nah, begitu. Jadi ini Allah itu seakan-akan marah, meniwas ya kepada orang-orang yang mengingkari Allah itu. Kalau umpama dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga kita ada seorang anak yang mecel, dilahirkan, kemudian dididik jadi orang yang berhasil, menjadi pengusaha sukses. Ternyata dia itu durhaka kepada ibunya, kepada ayahnya. Sampai-sampai karena kekayaannya itu, maka dia malu mengakui ibunya. Kenapa? Karena ibunya miskin. Sementara anaknya sukses, komunitasnya orang-orang hebat, ya, berdasi, ya. Tempatnya tidak biasa, tetapi di mal-mal, di hotel-hotel, di kantor-kantor bertingkat. Ketika ibunya yang penampilannya biasa saja, bahkan sompang-samping, ketika mau menemui anaknya yang sukses tadi, ternyata disuruh bilang, pokoknya anaknya lagi rapat, tidak bisa menemuinya. Padahal yang melahirkan. Nah, ketika menemuinya karena penampilannya tidak menarik, anak tadi tidak begitu memperlakukan orang tuanya dengan baik, bahkan sempat memukulnya dengan tangannya. Nah, ketika kejadian seperti itu, maka kemudian orang tuanya mengatakan, bagaimana kamu bisa berbuat seperti itu dengan ibumu, nak, gitu ya. Nah, bagaimana pertanyaan ibu itu kepada anaknya tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena untuk menunjukkan betapa buruknya sang anak itu. Nah, begitu juga Allah mengatakan kaifa takfuruna billah, kenapa kalian itu ingkar kepada Allah itu kenapa? Nah, gitu kan. Dulu kamu nggak ada, sekarang aku adakan. Dulu kamu mati, aku hidupkan. Nah, begitu. Nah, kemudian dulu sudah sepakat, nah, gitu ya. Tapi ternyata mengingkari. Dulu kamu miskin, sekarang kaya, aku kayakan.
Begitu ada perintah supaya zakat, supaya sedekah, infak, pelit, tidak mau. Nah, itu ingkar. Fa'ahyakum. Nah, jadi setelah ada kata fa'ahyakum ini, fa-nya ini huruf, saudaranya al-atfu kolom 13, ini mempunyai arti langsung, tidak pakai jeda. Jadi antara kematian dengan dihidupkan tadi, antara tidak ada menjadi ada itu menggunakan huruf fa yang artinya langsung, ya, langsung. Fa'ahyakum, maka kemudian aku adakan, aku hidupkan. Tsumma yumitukum, tsumma kemudian yumitukum, aku matikan kalian. Nah, ini mati yang kedua. Tapi menggunakan tsumma, ya, sama juga menggunakan huruf athof kolom 13. Tidak punya mujarad, artinya kemudian. Nah, tsumma ini ada jeda. Ya, ada jeda antara kehidupan yang dialami oleh manusia tadi pada kehidupan yang pertama, terus dimatikan, itu pakai waktu yang cukup panjang, tergantung jatah ajal kita. Misalnya kita dikasih jatah dalam hidup kita ini 60 tahun. Nah, selama 60 tahun hidup di muka bumi ini, ya, selama itulah namanya tsumma kemudian. Setelah itu apa? Tsumma yumitukum, kemudian kalian aku matikan. Yang tadinya ada tidak ada. Yang tadinya hidup dimatikan. Nah, begitu. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan kembali. Ini menggunakan tsumma lagi, ini perlu waktu yang panjang. Karena kehidupan yang terakhir ini adalah alamnya sudah beda. Kita dipindahkan dari alam dunia ke alam barzah. Dan di alam barzah itu waktunya kita tahu, kita menunggu sampai hari kiamat. Nah, kita tinggal kira-kira kiamat itu masih berapa lama gitu ya. Kita tidak tahu, karena ketika Nabi Muhammad ditanya tentang kiamat itu kapan tibanya, itu Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Artinya Nabi Muhammad tidak tahu. Kemudian orang itu bertanya, kalau memang tidak tahu, tolong katakan kepadaku apa tanda-tanda kiamatnya, begitu ya. Tapi maksudnya bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah SWT. Nah, adapun tanda-tandanya itu diterangkan di dalam hadis arba'in nomor 2. Nanti Bapak Ibu bisa membuka di hadis arba'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya kehidupan kita yang di alam barzah tadi, menunggu kiamat tadi, ini lama sekali. Ya, kita tidak tahu berapa lama di alam barzah. Nah, di alam barzah itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau di dunia ini, kita di dunia ini yang hanya beberapa hari ini, maka itu adalah sebenarnya lewat saja, numpang lewat saja, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menentukan apakah kita itu nanti selamat atau tidak, baik atau tidak baik. Nah, jadi cerita seperti ini sudah dikisahkan di dalam hadis arba'in nomor 4, ya, nomor 4, di mana Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat. Diceritakan dari Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud punya anak, anaknya Abdurrahman, maka disebut Abu atau Abi Abdurrahman. Nah, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami para sahabat, ya, ini yang menceritakan adalah Ibnu Mas'ud, ya. Nah, bahwa sesungguhnya manusia kita semua ini dulu waktu dikumpulkan di dalam perut ibu kita itu dalam 3 tahap. Yang pertama 40 hari dalam bentuk air mani. Jadi kita semua yang duduk ini asalnya itu dari sperma, dari mani. Nah, itu dimasukkan ke dalam perut ibu kita selama 40 hari.
Kemudian 40 hari yang kedua itu dalam bentuk alaqah, darah. Kemudian 40 hari yang ketiga itu dalam bentuk mudghah, yaitu daging atau tulang yang dibalut dengan daging. Nah, berarti selama 120 hari atau 4 bulan itulah proses kita. Nah, setelah itu maka Allah kirimkan satu malaikat kepada orang tadi ya, janin tadi, untuk meniupkan roh ke dalam jasadnya. Nah begitu. Nah, sebelum ditiupkan roh ini, maka malaikat itu memberikan catatan pasti yang akan diterima oleh orang tersebut, oleh kita semua waktu itu. Dan pada waktu itu kita sepakat 4 perkara itu adalah: 1, ditetapkan rizkinya, 2, ditetapkan ajalnya, 3, ditetapkan amalnya, 4, ditetapkan nasibnya. Nasibnya ada 2, nasib baik dan nasib buruk. Nah, ada syaqiyun, ada sa'idun. Nah, yang syaqiyun ini yang bahaya. Nah, ini 4 hal ini sudah ditetapkan oleh Allah pada saat kita ditiupkan roh itu. Dan itu kita sudah sepakat. Tetapi karena kejadian itu sudah terjadi di alam lain, maka sekarang itu kalau ditanya Pak Haji Hasbullah, masih ingatlah pian kejadian itu? Masih ingat? Enggak ingat lagi. Walaupun bagaimanapun upayanya beliau ingin mengingatkan, enggak ingat, alamnya lain. Bahkan dikira-kira juga enggak bisa ya. Itu. Tapi itu pasti terjadi karena dikasih tahu oleh Rasulullah kepada kita. Gitu. Maka kemudian karena rizki kita sudah ditetapkan, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi ngoyo. Kita cukup berdoa, berusaha kerja keras, kemudian tawakal kepada Allah agar jatah rezeki kita ini ditetapkan oleh Allah, jatah rezeki yang cukup. Cukup apa banyak Pak Haji? Banyak, tapi nggak cukup. Ya, cukup apa banyak? Banyak, banyak tapi cukup. Iya, jadi yang namanya kaya itu cukup. Mau beli mobil, uangnya cukup. Mau beli rumah, uangnya cukup. Mau sedekah, cukup. Ya, mau kawin lagi, cukup juga untuk mahar. Jadi ulun sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ngasih mahar itu ya walaupun boleh gitu ya, ngasih mahar itu Mbak Yau jangan seperangkat alat sholat, maharnya Al-Quran, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi sangat dianjurkan mahar atau mas kawin itu dalam bentuk harta, supaya bisa dimanfaatkan, ya kan? Gitu. Nah, itu rezeki sudah ditentukan. Karena sudah ditentukan, kita tinggal syukur aja, gitu ya. Makanya tinggal apa yang ada kita syukuri, yang belum ada kita cari, ya kan? Dengan meluruskan niat, gitu. Yang kedua, ajalnya sudah ditentukan, jadi kita tidak perlu khawatir, gitu ya. Nah, sekarang ini kita bicara soal ajal. Kalau ulun ini sudah 54, kalau jatahnya 63, berarti tinggal berapa ini? 9 tahun. Nah, tinggal 9 tahun ini. Ya, kalau 63. Tapi kalau 80 ya masih lama sih itu ya. Apalagi kalau 100. Nah, kalau Pak Hasbullah berapa sekarang umurnya? Berapa? 45. Semangatnya 45 ya kan? Begitu. Nah, kelebihan itu ya, kelebihan. Nah, jadi kalau riwayatnya umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun, berarti Pak Haji sudah kelebihan. Nah, gitu. Tapi karena memang sudah ditetapkan, berarti memang belum. Karena
Manusia itu tidak akan meninggal dunia apabila jatah rizkinya itu belum habis. Nah, itu ada hubungannya dengan rizki gitu ya. Wong ada kok orang tuh di rumah sakit tuh siup di ICU itu 2 tahun. Kok nggak mati-mati gitu? Jatah rizkinya belum habis. Makanya ada terus. Kemudian amalnya, amal kita ini sudah ditetapkan. Apakah kita beramal dengan baik atau tidak? Kalau amalnya baik, berapa banyaknya itu sudah ditetapkan. Nah, karena itu menjadi rahasia Allah untuk kita, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita termasuk orang yang ditetapkan dengan amal yang baik. Kemudian nasibnya juga, kita termasuk orang yang bahagia kah atau orang yang menderita? Tapi alhamdulillah yang hadir di majelis ini semuanya bahagia. Walaupun bahagianya diempet ya. Menghadapi PPKM ini saya kira nggak ada yang bahagia kok. Maaf ya pemerintah ya. Itu. Entah ya, kalau masyarakat sini kayaknya pasrah. Kalau di tempat kami itu di Solo itu, aduh sudah unjuk rasa supaya dihentikan. Jangan diolor-olor gitu, jangan diundur-undur lagi gitu. Ya sudah, kembali saja seperti dulu. Kalau memang ada penyakit ya kita hadapi bareng-bareng. Yang penting masyarakat itu kembali kepada yang kemarin, yang bekerja-bekerja, kantor di kantor. Kami ini mau ngurus di Sapil itu, ya susah banget. Apa? Oh masih PPKM. Sampai kapan? Sampai tanggal 6. Tanggal apa? Agustus dulu. Nah ternyata diundur lagi seminggu. Ini sampai tanggal 6 ini, September. Nah nanti hari Senin nanti diundur lagi atau enggak? Ya, gitu. Jadi kalau sampai diundur sampai 2 tahun, ini sudah tertanam budaya malas begawe, malas belajar, sudah banyak yang malas sudah. Banyak orang yang pesimis. Nah, ini tinggal bagaimana pemerintah kita ini supaya mengerti terhadap nasib rakyatnya. Ya kan? Karena pemerintah itu mengemban amanah. Dan yang menyikapi PPKM itu juga tidak semuanya pro kok. Ya kan? Ada juga yang tidak pro karena akibat buruknya menimpa kepada rakyat. PPKM itu hanya menimpa kepada rakyat. Para pejabat, para pegawai itu enggak tertimpa. Ya itu. Makanya saya kemarin didatangi di pondok itu anggota dewan teman. Ustadz, saya mau tanya ini tentang PPKM itu. Ya apa itu PPKM? Oh, PPKM itu program pemerintah yang menyengsarakan atau membahagiakan? Ya, tergantung siapa yang mengatakan gitu. Dan tujuannya apa yang tahu ya yang punya program. Ya pian merasa enggak dirugikan? Ya merasa sih, tapi kan saya pejabat. Salahnya sendiri gitu. Lah pian itu wakil rakyat kah? Bukan. Wakil rakyat, mewakili lah. Saya pikir kayaknya enggak, saya mewakili diri saya sendiri dan keluarga saya. Ya enggak amanah kalau begitu. Memang iya. Makanya tahun depan saya enggak akan nyalon lagi. Ya walaupun nyalon enggak akan dipilih, wong sudah 2 periode. Jadi saya datang. Oh, udah. Nanti saya mau bilang sama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu tetangga saya di Solo. Saya akan bikin video klip kecil minta kepada beliau agar diganti istilah PPKM itu. PPKM yang sekarang ini dihapus, diganti PPKM yang dulu. Nah, dulu ada programnya Pak Jokowi juga, program penguatan karakter masyarakat. Nah, itu. Ya, ini perlu disampaikan ini. Ya, mudah-mudahan lah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi tentang nasib. Ya, itu sudah ditetapkan. Termasuk kita mengalami nasib seperti ini sudah ditetapkan. Tinggal bagaimana, apakah kita tetap seperti ini atau mau berubah. Karena Allah menyatakan di dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 11 itu potongan ayatnya,
Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Termasuk kita dalam pandemik ini. Allah tidak akan mengubah keadaan kita ini, kecuali kita memang mau mengubahnya. Bagaimana upaya kita? Ya mintalah pengertian kepada penguasa kita. Kan gitu. Karena kalau tidak pakai kekuasaan nggak bisa kita itu. Makanya kalau bisa itu yang jadi presiden itu ya Pak Hasbullah. Ya presiden sini itu ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya Rasul mengatakan begini. Sesungguhnya di antara kalian, itu beliau menyampaikan para sahabat, sesungguhnya salah satu di antara kalian itu ada orang yang melakukan amalan ahli surga. Bahkan saking bagusnya itu, antara dia dengan surga itu jaraknya tinggal 1 dhira', 1 hasta. Jadi ini orang yang amal surga, ini ya, dengan surga ini cuma segini aja, berarti dekat. Tetapi qadarullah, catatan itu berbicara lain. Ketetapan Allah bicara lain. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Jadi umurnya 60 tahun lebih 1 bulan. Begitu dari kecil sampai 60 tahun kurang 3 minggu, itu amalannya bagus terus. Sholat jamaah, mengaji, menghafal Quran, sedekah, amal baik. Tiba-tiba seminggu sebelum meninggal ketemu wanita cantik. Ternyata dia juga kepengen banget, tapi belum menikah, belum sempat menikah, dia menggaulinya. Pas menggauli mati dalam keadaan berzina. Masya Allah, yang begitu itulah yang kita khawatirkan. Makanya kita berlatih supaya di mana saja, kapan saja kita dipesankan oleh Rasul agar bertakwa. Makanya kita kalau melihat orang, perbuatan orang jangan dilihat sekarang, jangan. Kalau sekarang baik jangan terlalu dipuji. Kalau sekarang itu jahat jangan terlalu diburuk-burukin. Siapa tahu, nah, melihat hadis ini gitu kan. Apa hubungannya dengan pandemi? Ada hubungannya gitu. Sangat ada. Apalagi hanya pandemi. Pengunduran hari libur aja di Quran ada. 1 Muharram mestinya libur nasional, tapi pemerintahnya besoknya. Sini kemarin gitu juga. Udah kan dekat rumah sakit, jadi tahu. Ya, jadi loh, ini kok nggak pada libur ini? Oh besok Pak. Oh, loh kok bisa? Ya udah kalau begitu nanti 17 Agustus diubah 18. Ternyata nggak diubah, nggak wani, nggak berani. Ya. Tapi 1 Muharram, hari besarnya umat Islam, yang mestinya libur semua, dia nggak libur. Kenapa kok ada pengusaha seperti? Oh setelah dicocokkan, buka-buka teman saya. Pak Ustadz, ternyata ini memang harus begitu karena Al-Qur'annya ada. Nah, coba nanti buka surah At-Taubah ayat 37. Ya, ini tentang pengunduran itu. Nah, kadang-kadang teman saya itu juga suka menggadok-gadokkan gitu, tapi ternyata mirip dan cocok gitu. Kayak Coronanya juga di Quran juga ada gitu. Ya memang ada gitu. Kenapa? Ya karena semua yang terjadi sekarang ini sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum kita ini diciptakan. Sudah. Jadi kalau sekarang ada memang sudah. Nah, berhubung ketetapan itu kita tidak tahu, maka kita berusaha. Nah, kemudian selanjutnya, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang berbuat amalan ahli neraka. Sampai-sampai antara dia dan neraka itu 1 dhira', yaitu 1 hasta. Tapi ketetapan Allah bicara lain. Ya, ternyata pada akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga. Fayadkhulu, maka dia masuk ke dalam surga. Dari lahir itu mabuk melulu, Pak. Mencuntan, mencuri, bohong, dusta, berzina. Mabuk, bahkan tidak hanya mabuk untuk dirinya sendiri, jualan lagi miras.
Bahkan sampai akhir hayatnya, belum, dia mendirikan pabrik miras, mendirikan rokok, mendirikan macam-macam sudah. Kafir lagi, udah. Seminggu sebelum meninggal, tobat dia, masuk Islam. Masya Allah, rugi banget ini setan. Setannya rugi banget ini Pak. Sudah seneng-seneng akan berhasil gitu, ternyata dia tobat. Allah kan maha menerima tobat. Ya, Masya Allah. Maka akhirnya masuk surga. Di riwayat ya, di Bani Israel, ini diceritakan di hadis Bukhari. Bani Israel, dari kalangan Bani Israel itu ada orangnya itu jahat banget. Pekerjaannya tiada lain membunuh. Sampai 99 orang yang dibunuh. Dan yang dibunuh itu bukan orang biasa, pejabat-pejabat. Ya kan? Merampok, bunuh, ya. Orang kaya rampok, bunuh. Orang cantik setelah dizinai, bunuh. Takut kalau membuka rahasia. Nah, udah sampai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian pada akhirnya dia minta agar diberikan jalan, bertobat gitu kan. Sudah 99 orang yang dibunuh. Nah, datang kepada rahib pendeta. Pendeta, sama bertobat bisa enggak? Oh, enggak bisa. Kebanyakan yang dibunuh katanya. Bunuh lagi 100-nya. Nah, kemudian dia itu menemui ulama dari kalangan kaum muslimin ketika itu. Pak Ustadz, saya mau bertobat, tapi perbuatan saya sudah seperti ini, gimana? Masih bisa enggak? Walah, itu kecil, 1000 kan bisa. Gimana caranya? Udah, kamu datangi, tinggalkan kampungmu, kamu menuju ke kampung sana, ya. Maka kamu nanti akan bertemu orang-orang yang baik. Nah, niat baru seperti, belum berbuat apa-apa. Dalam perjalanan kecelakaan, mati dia. Belum berbuat apa-apa, baru benar seperti itu. Nah, itulah contoh bagaimana ketika Allah menetapkan ya orang itu ahli surga. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah SWT, ayat 28 belum selesai. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Berhubung waktu sudah masuk waktu Isya, maka pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Saya minta maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.